Ini geng, penampakan rumahnya geng. Masya Allah, ternyata susun geng. Kalau kita naik boleh pak? Boleh, boleh. Coba. Ayo. Totalnya 2 rumah 1 mobil ini berapa ratus juta ini pak? 100 lebih lah, 150 ribuan. ringgit Malaysia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Baik geng, di video kali ini saya akan mengutip cerita realita seorang mantan TKI Malaysia, yaitu beliau yang bernama Tamaji Sarumpun. Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Beliau ini juga mempunyai channel YouTube. Bolehlah kalau orang tengok, dia orang juga sharing-sharing tentang pengalaman dan juga kehidupan TKI yang ada di Malaysia, dan juga menceritakan di kampung-kampungnya sini itu macam mana. Subscribe dulu geng. Nah, di video kali ini saya akan bertanya-tanya kepada beliau, karena beliau orang yang lebih lama di Malaysia, yang otomatis juga lebih berpengalaman daripada saya sendiri. Mohon maaf Pak, ini saya akan membongkar, mengulas pengalaman Bapak selama di Malaysia, hasilnya berapa, resikonya apa, dan semuanya saya pertanyakan. Bersediakah Bapak? Bersedia. Oke Pak, pertanyaan yang pertama. Dulu waktu mau pergi ke Malaysia, apa yang membuat Bapak itu teringin ataupun terpancing dengan Malaysia Pak? Oke, terima kasih. Jadi kita mulai daripada saya dulu berangkat pertama kali ke Malaysia pada tahun 2000. Jadi setelah Krismon ya. Jadi setelah krisis moneter dulu saya terakhir kerja di sebuah syarikat di Medan, Sumatera Utara. Nah, masa itu syarikat saya kena efek daripada krisis moneter tahun 1998 sehingga tutup. Nah, kemudian masa itu saya sempat menganggur beberapa tahun, kira-kira 1 tahun. Nah, kemudian saya kenal oleh seorang. Maaf. Jadi selama setahun ini tak kerja ya, kerja sambilan, macam kita bawa ojek ya, jadi bawa sewa orang, bawa antar ke sana kemari. Nah, kebetulan alhamdulillahnya saya kenal seorang TKI Indonesia yang kebetulan mereka balik ke kampungnya di Medan. Nah, beliau main ke sebelah rumah kontrakan kita, ke neneknya. Nah, dari sanalah awalnya saya cerita-cerita dengan beliau. Kemudian saya tanya mengenai, kebetulan saya masih belum punya kerja tetap, dan saya tanya kepada beliau apakah ada lowongan untuk kerja di Malaysia. Karena saya dulu inspirasi saya begini, ekspektasi saya kerja di luar negeri itu kan uangnya boleh dikatakan lebih besar daripada yang kita terima selama ini di kampung ya. Nah, apalagi ke Malaysia boleh dikatakan dekat, satu negara tetangga, ya, kemudian banyak kesamaan dari mulai agama, budaya, dan tradisi itu banyak kesamaan, atau bahasa ya. Jadi nggak jauh, nggak terlalu banyak kita menyesuaikan diri. Nah, alhamdulillahnya kawan saya tadi bersedia menolong saya. Jadi pertama kali mereka suruh buat saya paspor. Kemudian kita menunggu beberapa bulan, paspor kita sudah buat, kita dibawa dia ke Malaysia untuk mendapatkan calling visa. Oh, berarti resmi ya? Resmi. Jadi sekali lagi untuk teman-teman kalau seandainya mau datang ke Malaysia atau di negara lain, misalnya kita mau bekerja, pertama kali kita harus ada dokumen yang sah, sehingga kita nanti di tempat kerja kita di negara orang, kita tidak menjadi
buronan ya. Pekerja yang ilegal. Nah, itu akan menyusahkan kita semua. Iya, betul. Jadi kita resmi di sana, sudah datang visanya, baru kita berangkat. Masa itu kebetulan syarikat di sebuah syarikat di Negeri Sembilan tepatnya, syarikat kilang air, memerlukan kalau tak salah kurang lebih 15 orang. Jadi kita berangkat dari Medan 15 orang bersama-sama, lalu dari Belawan ke Pineng ya. Jadi saya masih ingat masa itu kita naik ferry dari Belawan, Pelabuhan Belawan turun ke Pineng, Butterworth. Kemudian kita menyeberang ke Pineng, baru naik bus menuju ke Kuala Lumpur. Setelah Kuala Lumpur baru ke Negeri Sembilan. Nah, awal mulanya masa kita datang ke Malaysia, ekspektasi kita kan begini, karena kan kita belum pernah ke sana. Apakah nanti kita bisa dikatakan bisa diterima atau nanti kita mengalami masalah di sana. Ternyata ya begitu sih kita sampai di sana, ternyata disambut dengan sangat bersahabat oleh orang-orang di sana walaupun kita orang-orang baru. Jadi mereka itu menyalami kita, berkenalan dengan kita dan menjamu kita seperti kenal sudah lama. Jadi boleh dikatakan seperti saudara atau keluarga sendiri. Wah, itu luar biasa. Itulah satu momen yang tidak bisa kita lupakan sehingga sekarang. Ternyata meskipun kita baru kenal dan baru datang ke tempat beliau, tepatnya di negara Malaysia, ternyata orang sana sungguh baik sekali dan ramah tamah. Nah, pertama sampai di sana itu bekerja di bidang apa, Pak? Saya dari dulu kita masuk ke Malaysia tahun 2000 sehingga habis kontrak tahun 2021 itu tetap pada satu kilang, tepatnya kilang air di Negeri Sembilan. Jadi kalau di sini boleh katakan pengeluar air mineral. Air mineral. Mengantar air ya? Iya, jadi sebagian produknya 70% diantar ke Singapura. Ke Singapura. Karena air Singapura itu bergantung pada Malaysia ya? Iya, boleh dikatakan gitu. Di Singapura itu kan air mahal ya. Jadi susah untuk menghasilkan air seperti di Malaysia atau di Indonesia. Karena kan rata-rata di sana daerahnya itu dataran apa? Pegunungan ya. Pegunungan. Nah, sementara di Malaysia ini kan dengan Indonesia kan hampir banyak kesamaan. Jadi air senang didapat. Jadi itulah produk kita ekspor ke Singapura. Awal-awal mula bekerja di bidang pengantaran air itu di bagian apa? Nah, kembali lagi ke cerita semasa kita awal mula kerja. Mengingat masa mudanya. Jadi pada masa itu kita masih berumur 30-an ya. Tapi sudah kawin masa itu. Jadi kita tinggalkan keluarga dan anak. Nah, itulah tantangan yang berat bagi kita sebelum kita memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, sahabat. Jadi kita pertama harus rela meninggalkan anak yang masih kecil, yang masa itu anak saya itu sudah 3, sahabat. Kemudian dengan istri dan dan tempat tinggal kita yang tercinta. Nah, itu risikonya. Tapi karena memang niat kita sudah bulat untuk merubah nasib dan kita sudah sepakat dengan istri dan anak-anak, jadi ya sehingga kita sudah bulatkan tekad dan mantap selama kita bekerja di Malaysia. Jadi awal mulanya saya dulu bekerja di bagian operator. Biasalah, kalau kita mau memulakan kerja itu tak ada yang senang. Mesti ada keluh kesahnya, ada cabarannya dulu kata orang Malaysia. Jadi sebagian operator ya disuruh kerja apa saja kita mengikut. Mengikut. Nah, dengan berjalannya waktu karena kita ikut arahan yang diberikan oleh atasan kita, masa itu kepala bagian. Jadi misalnya di kilang air kan kita suruh lipat kotak, suruh packing botol untuk diisi air, ya kita packing manual. Nah, kadang-kadang kalau kita letih sebelah kanan, kita pusing lagi atau balik gerakan lagi kemari, pindah kemari biar tempat sehingga tidak cepat letih lah, karena gerakan kita kan tidak searah, jadi harus seimbang, ada gerakan ke kiri ke kanan. Nah, dengan berjalannya masa ya kan, karena kita bekerja mengikut aturan diperintahkan oleh ketua bagian kita, dan sekali lagi karena kita sudah bulatkan tekad untuk kerja di sana, karena itu tadi meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil dan ingin merubah ekonomi keluarga, sehingga
kerja apapun beratnya tetap kita lakukan dengan penuh hati dan tulus ya. Dan tulus, ikhlas. Itu sampai berapa lama Pak di bidang itu? Saya dulu di bagian packing botol itu dulu ya, saya ada sekitar kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan karena mungkin bos itu melihat kinerja kita. Jadi percaya dengan kita, kerja kita dinilai oleh bos kita ya satu rajin, mengikut arahan, jarang ponting atau jarang absen, sehingga bos percaya kita, akhirnya kita diangkat sebagai kepala bagian, nah, leader lah. Mohon maaf, sebelum diangkat oleh kepala bagian tadi, itu 1 bulannya mendapatkan atau menerima gaji berapa? Masa itu basic kita itu masih dalam kita masuk itu hari masih dalam sekitar 400-500 macam itu, tahun 2000-an itu. Ringgit ya? Ringgit, dengan OT sekali itu kita, karena kan ada OT. Jadi alhamdulillahnya dari mulai awal saya masuk sehingga saya habis kontrak itu selalu ada OT. Jadi jangan khawatir sahabat, kalau kita kerja di sana ya dengan betul-betul kerja, ya alhamdulillah sendiri, ini pengalaman saya pribadi lah. Dari mulai awal sampai akhir saya selalu ada lembur, ada OT, overtime. Jadi sama overtime itu masa dulu itu kita boleh dapat 600-700 ringgit. Ringgit ya. 700-600 ringgit masa-masa tahun 2000 banyak itu kan ya? Banyak ya kan. Dan itu kalau kita di kampung kita mau kerja ya mungkin 2 bulan 3 bulan baru dapat. Nah sementara di sana kita 1 tahun, 1 bulan sudah dapat. Nah lepas itu naik lagi menjadi kemudian dilihat prestasi kita sebagai leader, karena dinilai bos bagi mereka mungkin bagus, ada prestasi, akhirnya dalam 1 tahun itu kita diangkat jadi senior leader. Senior leader, kemudian dengan bertambahnya dengan naiknya jabatan kita, otomatis kan kita dituntut untuk lebih kerja keras dan tanggung jawab, karena kan kita mempunyai anak buah ya, atau anggota ya. Jadi akhirnya semakin kita diberikan tanggung jawab, semakin kita jaga betul-betul. Alhamdulillah genap 1 tahun saya diangkat jadi asisten supervisor. Asisten supervisor. Nah kemudian untuk tahun berikutnya baru supervisor sehingga habis kontrak. Yang terakhir Bapak kerja di Malaysia itu 1 bulan Bapak menerima gaji berapa? Dulu saya terakhir, ya ini bukannya saya ria atau sombong sahabat ya. Jadi ini hanya sekedar sharing informasi. Jadi kita tanggapi ini dengan positive thinking ya. Ini sharing tukar pengalaman. Jadi terakhir saya tahun 2021 sebelum balik itu basic saya itu dulu sekitar 2000 ringgit, tapi itu lain dengan uang tanggung jawab ya, karena kerja di Malaysia itu ada uang tanggung jawab ya kan. Nah, ada uang kerajinan, nah itu ada. Jadi total itu dengan OT sekali itu kita boleh mendapatkan lebih daripada 3.000 ringgit. 3.000 ringgit lebih. Sampai 4.000 Pak? 3.500. 3.500. Tapi 3.500 itu kalau masa tukaran saya waktu itu kan sudah 10 juta lebih. Ya. Sudah 10 juta lebih. Itu belum lagi OT hari Minggu loh, OT hari Ahad. Jadi untuk tambahan informasi sendiri sahabat, masa saya kerja di sana itu ya kalau namanya kita ada kesempatan untuk kerja ya kita kerja terus. Hari Ahad pun kalau ada OT saya juga lembur itu. Bahkan 1 bulan itu kadang-kadang jarang tak ada cuti. Oke. Masalah pengiriman uang dari Malaysia ke sini tuh Bapak mengirimkan setiap bulan rutin atau dikumpulkan dulu dari sana baru dikirim ke istri? Setiap bulan. Jadi saya kirim uang itu setiap bulan karena kan kebutuhan di kampung juga kebutuhan belanja istri, terus bayar anak sekolah itu juga tiap bulan kan. Jadi bahkan anak-anak juga perlu istilahnya uang saku, ya, kemudian uang buku dan lain-lainnya. Jadi kita kirim tiap selepas gaji. Selepas gaji, kebetulan di sana itu gajinya 27-28 hari bulan itu sudah gajian. Akhir bulan. Akhir bulan. Jadi tak sampai 5 hari bulan sudah gaji. Jadi kita ambil di bank. Nah ini
alhamdulillahnya kita kerja di sana itu dari mulai awal sampai akhir kita tak ada dibayar cash, jadi langsung dibayar, langsung masuk ke bank. Jadi mula-mula kita buka akun di MyBank, kemudian EM-Bank, terakhir. Jadi dari MyBank kemudian ke EM-Bank tadi tiap bulan ya kita ambil di bank, kemudian kita transfer ke keluarga di kampung. Jadi tiap bulan jadinya. Ini mohon maaf sekali sangat-sangat Pak ya. Ini pertanyaan saya ini agak sensitif. Nah, selama Bapak bekerja di sana mulai dari awal tahun 2000 ya? Tahun 2000 sampai 2001. 2000 sampai 2021. 21 ya, 2021. Apa yang sudah Bapak dapatkan selama segitu lamanya bekerja di Malaysia? Wah, ini sebetulnya agak malu mau menceritakan ini karena apa sahabatnya. Tapi ini juga untuk menginspirasi sahabat-sahabat kita yang ada di Malaysia agar dia orang itu kalau tengok macam ini, wah kita harus giat belajar, giat bekerja gitu Pak. Oke. Ya. Jadi karena ini ditanya oleh di channel, terpaksa juga saya harus jawab. Tapi sekali lagi mohon maaf sahabat, bukannya kita bermaksud untuk pamer atau sombong. Dan alhamdulillah yang dulunya saya sebelum ke Malaysia ini saya belum mempunyai apa-apa. Jadi rumah pun belum ada, tabungan pun belum ada karena masa kita baru bermula anak kumpul itu sudah kena krisis moneter kan. Jadi semuanya habis. Jadi terus terang kita berangkat daripada Malaysia itu zero. Nol. Kemudian istri dan anak-anak saya suruh balik ke Jawa Timur karena tempat saya asal kan daripada Jawa Timur Malang. Jadi anak-anak saya suruh balik ke Jawa, kemudian saya merantau ke Malaysia. Dan alhamdulillah awal mula itu ya pertama namanya kita belum ada apa-apa mesti sewa. Jadi sewa di tempat kami 1 bulan 2 bulan ya kan. Akhirnya genap 1 tahun kita bisa boleh beli tanah dulu. Jadi beli tanah dulu, bukan terus langsung buat rumah tak. Jadi beli rumah dulu karena bertahap kan. Jadi bertahap beli tanah dulu. Kemudian selepas beli tanah, ya kan tahun berikutnya karena 3 tahun, ya genap 3 tahun kita boleh membuat rumah, tapi belum permanen lah. Jadi dulu masih ada dinding, tapi dinding itu belum penuh, belum keliling. Kemudian atapnya pun masih gunakan atap daripada kain dulu, serupa terpal ya, serupa terpal. Tapi kalau hujan tak basah lah. Jadi memang betul-betul itu berangkat dari bawah lah dulu. Betul perjuangan ya. Betul perjuangan. Bahkan itu karena belum siap semua. Kadang-kadang kalau hujannya terlalu lebat ya, kadang-kadang istri saya sering masa saya call airnya masuk sampai ke dalam rumah. Jadi ya itulah, jadi saya tekankan, saya beritahu dengan istri saya sabar. Kita sepakat ya kan untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Jadi istri saya suruh jaga anak-anak dengan betul dan menyimpan kiriman uang daripada Malaysia dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, kemudian sisanya baru ditabung. Alhamdulillah 5 tahun itu kita sudah siap 1 rumah. 5 tahun. Iya, 5 tahun sudah siap 1 rumah, ya kan? Kok cuma 1 rumah? Berarti ada rumah lain, Pak? Yo ada. Alhamdulillah. Bahaya ini, geng. Iri saya. Ini korek terus ini ceritanya di channel ini. Jadi sekali lagi sahabat, bukannya kita bermaksud untuk sombong sahabat, karena ya alhamdulillah dengan perjalanan waktu ya kan, selepas dapat rumah 1 kita membuat rumah lagi. Tak jauh dari rumah yang lama sahabat. Jadi kebetulan di sana ada tanah kosong, ada masa itu kita ada rezeki ada gaji lebih daripada Malaysia, rezeki dari Malaysia, akhirnya kita beli tanah lagi. Tentunya pasti ada alasan dong kenapa sudah punya rumah lalu buat rumah lagi. Itu rumah untuk dikosin, untuk disewain atau gimana awalnya? Dulu rencananya gini. Jadi rencananya ceritanya dulu saya buat beli rumah lagi atau bangun rumah lagi itu untuk sewa. Nah, untuk sewa. Tapi dengan berjalannya masa, dengan perkembangan anak-anak dan sebagainya. Jadi kita ini bekerja ini juga demi keluarga dan anak kan ya. Akhirnya anak saya sudah semakin besar, sudah kawin. Akhirnya saya suruh tempati anak saya yang baru kawin. Jadi sehingga anak saya tak perlu lagi istilahnya
mencari atau kos rumah lagi. Oh, oke. Jadi saya suruh tempati anak saya. Jadi sehingga selepas kawin anak saya ini Sudah nyaman ya? ya paling tidak sudah ada rumah dulu lah. Nah, dulu. Nggak mungkin dong cuman hanya 2 rumah saja segitu lamanya dan gajinya segitu. Apalagi Pak yang Bapak dapat yang kita boleh buktikan nanti? Nah, tentunya juga yang tidak pernah kita bayangkan itu adalah anak-anak. Jadi kita kerja di sana itu juga investasi yang paling berharga itu adalah pendidikan anak. Oh. Jadi alhamdulillahnya anak saya tiga-tiganya itu semua ya sempat merasai di bangku perkuliahan. Jadi university kalau di Malaysia ya, university yang satu pun sudah lulus, yang kedua sudah lulus, dan yang ketiga ya mungkin Tuhan belum memberikan belum sampai sudah mau wisuda, sudah mau lulus. Ternyata Allah lebih sayang anak saya yang ketiga tadi sehingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekarang anak Bapak itu sudah menjadi pegawai angkatan yang sudah diakui oleh pemerintah. Iya, betul sekali. Jadi alhamdulillah, jadi berkat kerja keras, doa dan kesabaran daripada kita bersama, termasuk saya, istri dan anak-anak. Anak-anak saya selepas lulus daripada university masing-masing mendapatkan pekerjaan. Kalau di sana government ya, jadi kerja kerajaan. Yang satu kerja di jalan tol. Kalau di sana dipanggil di jalan tol, highway ya. Jadi milik kerajaan. Kemudian yang satunya lagi sebagai notaris. Notaris itu kalau di Malaysia panggil apa ya? Jadi yang menguruskan masalah surat-surat tanah. Kalau ada orang mendirikan satu syarikat, mereka harus mempunyai izin surat IMB kalau di sini, izin mendirikan bangunan. Nah, kalau di Malaysia dipanggil apa ya? Kira-kira sila komen di bawah ya. Iya. Nah, itu. Tadi itu saya mau berangkat di sini, saya nampak kereta. Nah, itu kereta siapa, Pak? Ya ini semua juga hasil dari Malaysia itu. Malaysia juga? Murni semua dari Malaysia. Murni? Iya. Tak ada bantuan dari usaha lain? Tak, murni. Karena kan gini, dulu istri saya kan begini. Jadi istri hal dulu kalau di rumah menganggur, jadi mereka kan iseng-iseng maksudnya coba jualan di salah satu sekolah. Jadi oke lah, daripada menganggur gak apa-apa, yang penting cukup untuk istilahnya ya biar terhibur lah hati dia, nggak jenuh ya, karena ditinggalkan oleh suami kerja di jauh ya. Jadi kerja di satu kantin, tapi itu hanya sekedar untuk menghilangkan rasa ini aja. Jadi murni kalau mobil ini juga hasil daripada Malaysia. Ini aja dulu beli juga nggak langsung cash. Jadi tiap bulan saya kirim. Kredit. Iya kredit. Jadi orang baru ambil suruh gantikan kita, tapi mereka suruh bayar bulan-bulan. Sambungnya. Itu ini, ceritanya. Pak, kalau kita hanya cakap macam ini saja, mungkin banyak orang lain yang boleh menirukan. Iya, betul. Tapi kita buktikan apakah betul percakapan Bapak tadi itu kita boleh buktikan. Ini bukannya sombong, tapi untuk menginspirasi untuk sahabat-sahabat kita yang tengah bekerja di Malaysia. Apakah Bapak bersedia untuk membuktikan itu, Pak? Nah, boleh. Tapi sekali lagi mohon maaf ya, sahabat-sahabat. Bukan bermaksud kita sombong atau riak, sekali lagi mohon maaf ya. Mudah-mudahan saja dengan keterus-terangan kami ini yang ditanya oleh Mas Jainal ini kita tanggapi dengan positive thinking dan bisa, ya syukur-syukur bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman yang saat sekarang ini tengah berjuang untuk memperbaiki ekonomi keluarganya, masa depan keluarganya lah itu. Oke, jom langsung kita dari luar aja Pak. Boleh. Ini geng, penampakan rumahnya geng. Masya Allah, ternyata susun geng. Nih, susun. Kita ke bawah lagi. Masya Allah, ini geng, keretanya. Wah, ini mobilnya Pak ya? Iya, ini hasil murni daripada Malaysia. Dari Malaysia ya? Saya langsung masuk saja Pak. Masuk aja, masuk. Saya sepil ya. Ini mobilnya geng. Dan ini rumahnya. Nah, rumahnya itu juga cukup luas dan semuanya itu sudah memakai batu. Ini ada lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini. Wih, keren guys. Masya Allah. Dan kita boleh ke belakang sedikit Pak ya? Boleh.
kita sepilkan semua, Pak. Mm-mm. Nah, ini ada wifi juga ya, Pak ya. Iya, wifi. Ini foto-foto anak. Oh, anak-anaknya itu, Pak ya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, yang nomor 1 lulus daripada University Brawijaya. Nah, kemudian yang ini daripada Unisma. Oh. Dan ini kalau ke sana dapur. Heeh. Dan ada Iya. toilet dan juga kamar Toilet mandi. di belakang, di kamar mandi. Oh, ini jalan ke tingkatnya Oh, tadi, Pak. ini yang mau masuk ke atas ini. Oh, kalau kita naik boleh, Pak? Boleh, boleh. Heeh. Jom, Pak. Ayo. Tapi kondisinya ini ya, kondisinya masih semrawut. Enggak apa-apa, Pak. Ini gini. Ini. Wih, luas atasnya, Pak ya. Iya, nah ini. Ada berapa bilik ini, Pak? Ini satu. Ini kamar mandi juga. Ini kamar mandi juga. 2. Kemudian ini bilik juga. Bilik juga. Berarti biliknya ada 1, 2, 1, 3, 2, 4. 3. Oh, yang satu kamar mandi. Iya. Nah, 3, 1 bawah 4. 1 bawah 4 ya. Wah. 4. Enggak, ini tengok atasnya. Ini seluas berapa ini, Pak? Dulu itu sekitar lebarnya kurang lebih 5 kali ini ya. 6 kali inilah, 6 kali 18 ya. Jadi lebih panjang. Memanjang deh. Berarti memanjang ke belakang ya. Memanjang ke belakang. 6 kali 18. Dan ini susun ya, Pak ya. Iya. Kalau rumah yang satunya itu susun juga tak, Pak? Itu tak Oh, susun. tak ya, tak Tapi susun. rencananya memang kita sudah Susun dak juga. atas ya, bagian belakang. Nanti insya Allah kalau ada rezeki lagi nanti kita tambah lagi di atas. Oh, oke. Nah, sekarang ini sudah saya tengok ya rumah-rumah Bapak ini macam mana dan seluas ini, alhamdulillah ya. Dan kita boleh tengok yang satunya lagi, Pak? Boleh. Jom kita Ayo. pergi sana. Geng, perjalanannya lewat gang-gang ini ya. Nah, jauh ini ya dari tempat rumahnya tadi itu. Assalamualaikum, amit. Nah, ini geng, ini penampakan rumah yang satunya. Wah, ini juga luas juga nih, Pak. Nah ini ya, ini lebih luas ini. Berapa ini luasnya, Pak? Ada kalau dalam 12 meter ya, 12 meter kali 10 kan. Wah, luas sangat ini, Pak. 12. Wow. Keren, geng. Tapi karena ini kunci utama di bawah ini, kunci utama di Di bawah bawah anak. Jadi kita hanya Lewat belakang. lewat belakang, iya. Oke. Kita langsung masuk aja, geng. Oh, berarti itu kuncinya udah nggak ini sih. Berarti kunci di bawah anak ini. Oh, bisa. Boleh. Oh. Wow. Oh, tingkat juga, Pak. Itu ada tangganya. Ya, ada tangga atas. Wow. Ini tangganya, geng. Tangganya musing-musing, geng. Wih. Wow, ini masih baru, Pak ya? Iya. Jadi dalam 1 tahun yang lalu sebelum balik lah. 1 tahun dulu sebelum balik. Di seluas ini, geng, rumahnya. Di sini tuh memang memakai motor metik ya. Biasa kalau di sini motor disimpan dalam. Disimpan dalam. Kalau di motor, Malaysia bicycle. taruh luar ya. Tapi rumah ini saya yakin mesti ada tempat sembahyang, ya kan? Ada. Karena kita sama-sama Muslim. Tempat sembahyangnya di situ. Nah, tuh. Pasti ada tempat sembahyangnya, geng. Nah, Tapi mohon maaf teman-teman ya, sahabat-sahabat, tempatnya masih amburadul, semrawut. ini Belum tengok sempat rumahnya tadi. dirapikan. Nah, ini ruang tamu, Pak ya. Ini ruang tamu, geng. Nah ini orang tamu. Ruang tamunya seluas ini loh, geng. Ini buat genduri ini muat berapa orang? Banyak ini, geng. Seluas ini. Oke. Lepas itu depan lagi itu rumah makan. Iya, Tempat ruang makan. Ruang makan ini. Makan. Ini sama ini. Itu untuk masak sebelah sana. Oh, itu untuk masak. Oke. Ini peti sejuknya ada 2. Nah,
Gini Pak, saya tanya sedikit Pak ya. Iya, iya, iya. Ini kalau ngomongin masalah omsetnya ataupun totalnya 2 rumah 1 mobil ini berapa ratus juta ini Pak? Ini kalau kita untuk memastikan tuh berapa ya? Yang jelas saya dulu masa beli rumah yang sana, tanahnya itu ya, tanahnya saya beli masa tahun 2001 ya, 2001 itu dalam 7 juta. 7 juta itu sekitar, kalau uang ringgit itu sekitar berapa ya? 2000 lebih ya? Oh, 2000 lebih ya. 2500-an macam itulah. 2500, kemudian bangunnya lagi sampai siap dalam 100 jutaan ya. 100 jutaan. 100 jutaan, kurang lebih 35.000 ya. 35.000 tambah ya kurang lebih sekitar 30 ribuan lah. Kurang lebih sekitar 40-an. 40.000 ringgit. 40.000 yang di sana. Kemudian yang di sini karena kan baru menyusul ya. Jadi terakhir buat, jadi harga material semua juga dan harga tanah juga naik. Ya ini lebih mahal lagi. Ini dalam 60 ribu lah. 60 ringgit Malaysia. 60 ribu. Iya, 60 ribu ya. Tanah sama ininya semua. Sama ini. Jadi tambah sama sana ya kurang lebih 100 lebih lah, 150 ribu ringgit Malaysia. Tapi kalau yang sana itu tak boleh cakap pasal itu kan dulu. Kalau sekarang saya rasa tak boleh lah dengan tak boleh itu. Iya. Karena kan harga bangunan dan itu setiap masa akan senantiasa naik. Iya, betul. Oke Pak, saya sangat-sangat berterima kasih sama-sama kepada Bapak. Karena saya boleh macam ini, saya giat bekerja di Malaysia, itu pun saya tengok channel YouTube-nya Bapak. Oh iya dah. Ya, saya itu terinspirasi dengan channelnya Bapak. Iya. Saya terinspirasinya ini orang mana, lepas itu kenapa orang sudah berumur sudah boleh buat macam itu, macam buat channel, buat rumah dan lainnya. Sementara saya yang masih muda, kalau sampai saya ini bermalas-malasan mau taruh di mana muka saya ini. Saya terinspirasi macam itu Pak. Dan semoga dengan video yang saya tayangkan ini juga boleh menginspirasi untuk orang lain lagi. Amin. Mudah-mudahan begitu ya. Ya, amin. Jadi boleh bermanfaat untuk orang lain gitu Pak ya. Iya, betul. Sekali lagi kalau seandainya ada salah kata atau dianggap semua tingkah laku atau percakapan saya ini dianggap kurang sopan atau ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bukan, sekali lagi saya bukan bermaksud saya untuk ria atau sombong, tapi kami hanya cerita seperti inilah selama bekerja saya selama saya lama bekerja di Malaysia dan yang saya dapatkan, sehingga saya harap mudah-mudahan ini semua bisa menjadi inspirasi atau motivasi kepada teman-teman semua bisa lebih berhasil lagi daripada kita berdua ya. Saat kita dan ini menunjukkan ini benar-benar real, benar-benar fakta. Tak ada yang ditutup-tutupin, tak ada yang dikurang-kurangi, juga tak ada yang ditambah-tambahin. Ini benar-benar real, nyata. Kalau orang tak percaya boleh buktikan sendiri ke sini, gitu Pak ya. Iya, sekalian betul. Ngopi-ngopi bareng, silaturahmi bertambah teman, nih kan. Untuk kita semakin menambah wawasan karena kita sering tukar pendapat Oke Pak, gitu saja ya Pak. Terima kasih banyak untuk Bapak. Sama-sama. Terima kasih juga di channel sudah mau bersilaturahmi ke rumah kita. Sama-sama. Semoga silaturahmi ini bisa berterusan. Amin. Sehingga kita bisa lebih rukun lagi ya. Oke. Saya Jainal Story dan Bapak Tama Haji Serumpun. Berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.